Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Bu Halida dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar tentang surah At-Takasur. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan dibuka buku paketnya pelajaran yang keempat tentang surah At-Takasur. Sebelum ke membaca surah At-Takasur, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tentang surah At-Takasur. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102. Surah At-Takasur surah yang terdiri dari 8 ayat. Surah At-Takasur wahyukan urutan ke-16. Surah At-Takasur termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Kemudian surah At-Takasur turunnya setelah surah Al-Kautsar. Nah, nama At-Takasur diambil dari kata At-Takasur yang terdapat di awal surat atau ayat pertama. Kata At-Takasur berarti bermegah-megahan. Nah, itu tadi penjelasan dari surah At-Takasur. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca surah At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Selanjutnya terjemahan dari surah At-Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, selanjutnya kita akan ke kandungan surah At-Takasur. Isi pokok kandungan dari surah At-Takasur diantaranya, Islam tidak melarang umatnya menjadi orang kaya, tetapi harta itu harus dipergunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang hidup yang bermegah-megahan hingga lalai atau lupa dalam tujuan hidupnya. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya di dunia terhadap harta yang dimilikinya. Apabila kita mempunyai harta lebih, maka kita jangan sombong, karena harta-harta itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat nanti pasti akan kembali juga kepada Allah. Kemudian ada hadis menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Buraidah berkata, surah At-Takasur diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Harisah. Kedua suku Ansor ini saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang yang masih hidup. Kemudian hikmah surah At-Takasur. Yang pertama, tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki. Kemudian memilih hidup sederhana,
menjadikan harta sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, mencari harta yang halal, dan yang terakhir menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Nah, inilah hikmah dari surah At-Takasur gitu. Nah, selanjutnya tugasnya halaman 41 kegiatan siswa 1, halaman 42 kegiatan siswa 2, dan halaman 44 kegiatan siswa 3. Jangan lupa dikerjakan ya, dinilainya pada saat ke sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.